dari diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Citra Silviani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuasin dari SDN 11 Rambutan Kabupaten Banyuasin. Kali ini sendiri saya ditemani oleh Bapak Holis SPDGR. Beliau adalah guru SDN 11 Rambutan, mengajar di kelas 4. Ya. Assalamualaikum Pak Holis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Pak, ya sehat ya. Iya, sehat sekali. Iya. Kita hari ini akan melaksanakan perbincangan pra-observasi dalam hal nanti Bapak akan melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Iya. Ya Pak ya. Di sini juga saya akan untuk mengamati nanti proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas nanti. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak ya. Iya. Ya. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi kelas nanti yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan ya. Dan juga kenapa kita melakukan pra observasi hari ini yaitu untuk sebagai persiapan awal dalam pembelajaran Bapak sehingga Bapak lebih bersemangat dan percaya diri untuk meningkatkan pembelajaran anak didik Bapak nanti ya Pak ya. Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak ya yang ingin saya sampaikan nanti kepada Bapak berkaitan dengan tujuan yang pertama. Kira-kira apa tujuan dari Bapak akan melaksanakan pembelajaran nanti Pak? Ya, di sini tujuan pembelajaran pada kali ini peserta didik diharapkan dapat memahami arti dari pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menentukan dua pecahan yang senilai dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiganya, peserta didik dapat menyederhanakan pecahan dengan tepat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu tujuannya peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Ya. Jadi kalau seperti itu. Baik Bapak. Jadi tujuannya ada 4 ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya, ada 4. jadi yang pertama itu peserta didik dapat memahami pecahan senilai. Betul. Kemudian yang kedua itu dalam menentukan pecahan senilai, dan yang ketiga peserta didik dapat menyederhanakan pecahan senilai, dan yang terakhir peserta didik dapat menyelesaikan ya Pak masalah-masalah yang terjadi masalah pecahan ya. Nah, baik Pak. Dari keempat tujuan yang ingin Bapak capai di dalam pembelajaran nanti, adakah area pengembangan yang ingin Bapak capai di dalam observasi nanti Pak? Ya, di sini dalam pengembangannya saya kembangkan dari pengetahuan dan juga keterampilan di sini saya kembangkan. Ya, baik Bapak ya, berarti untuk nanti Bapak ingin mengembangkan pada saat observasi itu dari pengetahuan dan keterampilannya. Betul, ya Bapak ya. Nah, yang ingin saya dengar ya Pak ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di dalam pembelajaran itu ya, mulai dari strategi, model dan juga metode pembelajarannya nanti Pak di dalam Bapak melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi di sini saya metode yang saya gunakan ataupun model ya. Pertama saya melakukan dengan pendekatan berdiferensiasi dengan nilai sosial emosional. Kemudian model pembelajaran di sini saya gunakan cooperative learning. Dan metode yang saya gunakan di sini pengamatan, kemudian penugasan, tanya jawab, diskusi dan juga praktek. Baik Bapak. Untuk medianya sendiri Pak, media seperti apa yang ingin Bapak laksanakan nanti dalam pembelajarannya itu? Ya, jadi media di sini sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran kali ini, saya menggunakan laptop, kemudian proyektor dan juga LKPD,
berupa juga terakhir itu gambar dari yang ada hubungan dengan pecahan senilai. Iya, baik Bapak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut, Pak? Di jam berapa, kelas berapa, dan hari apa? Ya, saya akan melaksanakan pembelajaran ini di hari Senin jam kedua di kelas 4 dengan mata pelajaran matematika. Baik Bapak ya. Jadi Senin depan ya Pak ya, jam Ya. kedua pada saat mata pelajaran matematika. Betul Ya. sekali. Saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak ya. Siap. Dalam melaksanakan ini supervisi nanti di kelas Pak Holis ya. Siap. Kelas 4 ya. Iya, betul. Iya. Dan mencatat hal-hal apa saja yang ada di dalam pembelajaran Pak Holis nanti ya, hari Oke, Senin depan Pak. ya. Iya. Iya, tunggu ya Pak ya. Siap. Iya. Nah, nanti ya Pak setelah Bapak melaksanakan observasi di dalam kelas Pak ya, kelas 4 tersebut Ya. atau pembelajaran di kelas ya. Kita akan adakan percakapan terakhir setelah melaksanakan observasi ya. Ya. Yaitu kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Oke. Baik. Setelah melaksanakan pra-observasi, Ya. sekarang nanti observasi, dan juga setelahnya itu Ya. kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi nanti ya Pak ya, setelah Siap. Bapak pembelajaran nanti ya. Oke. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri ya perbincangan kita siang ini ya, kira-kira apa yang ingin Bapak harapkan dari perbincangan kita pra-observasi ini Pak? Ya, harapan saya dari perbincangan observasi ini agar dalam pembelajaran nanti akan lebih baik. Baik Pak ya, saya tunggu ya, mungkin Bapak pembelajarannya minggu depan ya. Siap. Semoga lebih baik dan juga Amin. tetap semangat Pak ya. Siap. Semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan untuk Amin. anak-anak murid kita Siap. ya Pak. Iya. Demikian Pak percakapan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan di hari Senin ya Pak untuk melaksanakan observasi dan juga pasca observasi. Oke. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita berdoa, coba ketua kelas sebelum berdoa kita nyanyi dulu untuk sebagai pembuka memulai berdoa. Masih ingat kan nyanyi lagu untuk pembukanya? Ya. Yuk kita mulai, kita ambil satu saja ya. Yang ini, yang tepuk satu jari saja. Oke, 1, 2, 3. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3. Siap berdoa. Yuk, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
dahulu Bapak ingin menanyakan kabar kalian semua. Apakah semuanya dalam keadaan baik? Baik. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Baik, kalau begitu alhamdulillah, terima kasih sudah hadir semua dalam pembelajaran kali ini ya. Kalau begitu marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita teruskan, Bapak ingin mengingatkan akan pentingnya kita disiplin ya. Kenapa kita harus disiplin? Agar semua pekerjaan ataupun hal yang kita lakukan itu dapat selesai dengan tepat waktu. Jadi berarti disiplin itu penting sekali. Siapa yang tidak mengatakan disiplin tidak penting? Tidak ada kan? Baik. Kalau begitu, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, lupa. Ya, kalau begitu Pak ingatkan kembali ya bahwa pembelajaran kita minggu lalu itu tentang bilangan pecahan. Ya, baik. Kalau begitu kita masukkan ke materi hari ini ya. Tentang apa? Ya. Ya, tentang apa ini hari ini materi kita? Ini pecahan senilai ya. Jadi hari ini kita akan belajar kita sesuai jadwal yaitu matematika ya, tentang materinya pecahan senilai. Baik. Nah, sekarang Bapak ingin sampaikan tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Siapa yang mau bisa bantu membacakannya? Yang pertama ini siapa? Ya, silakan Bila. Apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama? Apa ini? Video. Iya, itu. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama pada hari ini, kalian diharapkan dapat memahami arti ya dari pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret yang benar. Siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran kita yang kedua? Ya, silakan Chelsea. Dapat menentukan dua pecahan senilai dengan ketat. Baik sekali ya. Jadi peserta didik dapat menentukan dua pecahan senilai dengan tepat, itu tujuan yang keduanya. Yang ketiganya siapa yang mau baca? Ya, Kayla silakan. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dengan gambar dan model. Oh, itu yang keempat ya. Baik, tidak jadi masalah ya, itu tujuan pembelajaran keempat. Yang ketiganya yuk, siapa? Siapa? Tidak ada lagi. Oh, sudah. Zahwa, silakan Zahwa. Yang ketiga ini Zahwa. Apa Zahwa? Peserta didik dapat pecahan dengan ketat. Iya, jadi yang ketiga ini ya, peserta didik dapat menyederhanakan pecahan dengan tepat. Itu tujuan yang ketiganya. Yang keempatnya apa? Kalian itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah ya yang berkaitan dengan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model. Nah, sekarang ya, kalau begitu Pak ingin bertanya dulu. Ini gambar apa, Nak? Hah? Nah, kenapa jeruk ini? Ada apa dengan jeruk ini? Dari gambar yang kalian lihat. Dipotong. Hah? Dipotong. Dipotong.
dipotong dua terbentuk menjadi bulat dan sebelah ya, seperti itu. Setelah sebelah ini dipotong lagi atau setengah ya, setengah ini dipotong lagi menjadi berapa ya? Setengah dari setengah ini menjadi seperempat. Bahasa kita seperempat ya, jadi kurang seperti itu, seperempat. Jadi bisa memahami potongan-potongan dari judul itu ya. Jadi, nah sekarang kalau begitu coba kalian buka di buku kalian, buku cetak kalian di halaman 9. Silakan buka bukunya. Ya. Nah, kalian ya selain membuka buku memahami, coba kalian pahami yang ada di buku kalian halaman 9 itu yang ini. Coba kalian pahami gambar kuenya yang terbentuk potongan-potongan seperti itu ya, dan penjelasan dari keterangan ini. Silakan kalian coba simak dan pahami dulu. Setelah kalian nanti mengamati halaman 9 ya, sudah? Coba kalian perhatikan juga di halaman 11, halaman berikutnya ya. Nah, yang ini kalian pahami juga. Yang ini ya. Ya, silakan. Silakan ya. Sudah? Nah, nanti bila perlu catat yang setelah kalian pahami ya, dan kemudian kalian perhatikan tayangan video berikut. Ya. Ini. Halo, perkenalkan, nama saya Eca. Teman-teman, kalian tahu bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Nah, Eca memiliki persegi panjang, lalu dibagi 4 jadi seperti ini ya. Satu bagian akan Eca arsir. Kira-kira daerah yang diarsir berapa bagian ya? Satu bagian dari 4 bagian sehingga dapat tulis 1/4. 1 disebut gemilang dan 4 disebut kelibut. Nah, teman-teman, persegi panjang yang tadi akan Eca bagi 3 lagi nih. 1, 2, 3. Nah, sekarang coba lihat daerah yang diarsir ada berapa bagian nih? Ada 3 bagian dari 12 bagian, sehingga pecahannya 3/12. Nah, coba bandingkan dengan persegi panjang yang tadi. Daerah yang diarsir sama nih luasnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa 3/12 senilai dengan 1/4. Nah, mari kita selesaikan. 3/4 sama dengan 3 dikali 2/4 dikali 2 sama dengan 6/8. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8. Belajar pecahan itu mudah ya teman-teman. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Ya, sudah? Nah, sekarang sebelum kita teruskan, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Nah, kalau begitu Pak yang mau tanya kalau gitu ya, apa itu pecahan senilai? Hah? Mas, dari kan sudah kalian pahami nih. Ya. Apa nak? Ada yang mau? Bisa? Bisa tak? Jadi pecahan senilai adalah tadi sudah diperhatikan. Apa? Apa nak?
ya dengan perbandingan nilai dari pembilang dan penyebutnya sama. Seperti itu ya. Jadi penyebutnya sama. Bisa diulang? Bisa, Pak. Coba. Coba. Iya, yang Pak jelaskan tadi. Apa tadi? Dua pecahan atau lebih ya, dengan perbandingan nilai dari ya, dari apa? Dari pembilang dan penyebut yang sama. Itu dia. Nah, kalau begitu ya. Nah, untuk di halaman 9 tadi itu coba kita ini ya, kita pahami dari halaman 9 tadi itu. Jadi siapa? Kita tidak ya? Tidak ya. Mana ke dulu? Mana ke PIP? Mana sekarang? Ini gimana? Kelihatan tidak? Nah, ini. Jadi ya, tadi kan ada kue bulan ya, yang di halaman 9 tadi itu disebut kue bulan ya. Jadi kue bulan tadi ya, kue bulan yang pertama belum dimakan oleh Edo adalah 4 bagian dari 8 bagian ya. Gambarnya lebih kurang seperti ini ya. 4 itu yang diwarnai orange itu 4 tidak kira-kira? Coba itu juringnya ada berapa? 4. Oke, sekarang Pak tanya, juring keseluruhan ada berapa? 4. Seluruh ada berapa? Hah? Ada? Jadi kue terang bulan yang pertama ini 4 bagian yang diarsir dari 8 bagian seluruhnya ya. Jadi apabila dijadikan pecahan senilai ya, maka didapat bentuk pecahannya ditulis 4 per 8. 4 itu yang diarsir, 8 itu juring keseluruhan. Ayo itu seluruhnya ada berapa tadi? 8. Jadi cara membacanya 4 yang diarsir dibagi atau per 8 juring seluruhnya itu. Jadi 4 per 8. Coba sekarang Pak mau tanya nih, siapa yang bisa menjelaskan yang gambar kedua? Jadi gambar kedua itu ya, kue terang bulan yang kedua yang belum dimakan oleh adik Edo itu ada berapa bagian? 2 dari 4 apa? 4 bagian. Nah sekarang sehingga bentuk pecahnya ditulis berapa? 2 per 4. Ya ini lebih kurang gambarnya seperti ini ya. 2 itu yang diarsir, 4 itu seluruh juring kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi apabila ditulis dalam bentuk pecahan maka dapatlah 2 per 4. Itu untuk di halaman 9 tadi ya. Nah sekarang di halaman 11-nya. Di halaman 11-nya. Coba siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo silakan. Ayo. Jadi mulai apa? Kita lihat dulu A-nya. Kemudian oke. Ya, jadi 10 bagian dari 5 bagian. Berarti 5-nya itu kalau dibuatkan dalam pecahan biasa 5 per 10 bagian ya. Dan yang kedua ada 1 dari 2 bagian, berarti disebut akan dibuat pecahan biasa 1 per 2. Baik. Nah, kalau begitu
saya akan baca ini kesimpulan kita pada hari ini. Pecahan biasa adalah pecahan senilai, adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Kemudian yang keduanya angka di atas itu disebut pembilang, angka yang di bawahnya adalah. Baik. Nah, sampai di sini ada mau yang ditanyakan? Baik, kalau begitu kita cukup sebelum kita tutup ya. Bapak ingin mengingatkan kembali ya arti pentingnya disiplin ya, bahwa dengan disiplin kita dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, nanti pembelajaran berikutnya silakan kalian pelajari, kita menggunakan pecahan untuk minggu yang berikutnya ya. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita mengikuti menyanyikan lagu Banyu Asin. Ya. Banyu Asin. Tidak usah, langsung saja. Ya, berdoa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita membaca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Citra Silviani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuasin dari SDN 11 Rambutan. Saya masih ditemani oleh Bapak Holis SPDGR. Beliau merupakan guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik kali ini. Baik, Assalamualaikum Pak Holis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Pak ya, kita Ya. diberikan kesehatan. Amin, amin. Amin. Baik Pak, untuk percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses pembelajaran supervisi kelas yang telah Bapak laksanakan ya Pak ya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi proses jalannya observasi kelas yang telah berlangsung di kelas Bapak ya Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama Pak ya, bagaimana perasaan Pak Oli sendiri terkait jalannya proses observasi yang telah Bapak lakukan? Sedikit tegang dan grogi sih, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Iya, agak tegang sedikit ya Pak ya. Ya, sedikit. Iya, tapi alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. observasi kelas Bapak berjalan dengan lancar Berjalan dengan baik. dan dengan sangat baik ya. Ya. Iya.
Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang telah Bapak lakukan di dalam kelas, langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam observasi kelas. Ya, jadi untuk tahapan-tahapannya pertama sekali ya, saya membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan ini peserta didik menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model ya. Nah, sedangkan keterampilan peserta didik mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret seperti itu. Iya. Nah, menurut Bapak ya, sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan di dalam supervisi kelas tadi ya, yang Bapak lakukan, sudah berhasil atau belum Pak di dalam kelas Bapak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Iya. Selanjutnya Pak, nah menurut Bapak apa sih kekurangan-kekurangan atau kelemahan di dalam supervisi yang saya lakukan itu di dalam observasi kelas Bapak ya? Adakah kelemahannya Pak? Ya, kekurangan atau hambatan yang terjadi yaitu masih ada beberapa peserta didik masih malu-malu dan ragu-ragu dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya peserta didik ini kurang aktif mengikuti pembelajaran tersebut. Iya Bapak ya, mereka kurang aktif, mungkin masih mengandalkan temannya ya, tidak mau kerja kelompok. Iya Pak ya. Bisa. Iya. Kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi ya Pak ya? Mungkin dalam penentuan kelompok peserta didik ini masih malu-malu dalam mengkomunikasikan materi tersebut. Nah, saya juga melakukan pendekatan sesuai minat anak, ya. Misalnya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar peserta didik, ya. Sebab peserta didik ini ada juga gaya belajar visual, kemudian auditori kan, dan juga kinestetik. Nah, sehingga dengan demikian peserta didik dapat menyatu satu dengan yang lain tanpa merasa malu-malu ataupun minder. Dan saya juga menyesuaikan pertanyaan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai kenyamanan peserta didik tersebut di kelas. Iya, baik Pak ya, mudah-mudahan rencana Bapak tersebut sangat baik sekali ya Pak ya di dalam pembelajaran, yaitu mendiferensiasi ya, berdiferensiasi yaitu tadi ya untuk produk ya, membaginya tadi ya, dan juga apa yang Bapak ingin laksanakan ya, semoga cepat terrealisasi nantinya ya Bapak ya, untuk kedepannya dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi di pembelajaran Bapak. Saya tunggu ya Pak cerita-cerita Bapak nanti, apakah bisa direalisasikan ya Pak ya atau tidak ya. Baik. Insya Allah saya akan merealisasikan pembelajaran berikutnya dengan secepatnya. Iya. Nah, jadi secepatnya ya Pak ya, untuk melaksanakan pembelajaran perubahan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya kali ini. Sama-sama. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat terrealisasi ya Pak. Amin. Dan rencana-rencana pembelajaran untuk selanjutnya ya. Siap. Akhirnya rangkaian pembelajaran atau rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dari mulai percakapan pra-observasi observasi kelas, dan juga di sini percakapan pasca observasi ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, sama-sama. Atas waktunya dan kesempatannya kepada saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.